يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله وأسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu maulanal azim. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, lewat mimbar yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia dan bersama orang-orang yang insya Allah dengan niat yang mulia, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada kita semuanya untuk memiliki niat himmah memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna yang sebenarnya dan dalam arti yang seluas-luasnya, baik takwa yang bersifat lahiriah maupun takwa yang bersifat batiniah, takwa yang bersifat individual maupun takwa yang bersifat sosial. Mudah-mudahan salat sunnah Idul Adha yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha Masjid Izzatul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan materi tetapi enggan berkurban, Nabi mengatakan maka jangan coba-coba mendekati tempat sholat kami. Hadis ini bentuk kecaman sekaligus sindiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk menegaskan betapa sakralnya perintah ibadah kurban, dan kita dituntut untuk semaksimal mungkin mengeluarkan sebahagian harta yang kita punya untuk berkurban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagi yang sudah berniat kurban alhamdulillah. Yang belum, kita masih punya hari tasyrik beberapa hari ke depan, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, masih bisa menyembelih kurban. Boleh jadi kita bisa mengumpulkan pundi-pundi untuk hobi-hobi kita, untuk kebutuhan hari-hari kita. Tetapi kurban yang setahun sekali ini mestinya lebih mudah daripada paket pulsa yang kita punya, daripada kebutuhan aksesoris, daripada kebutuhan tas, baju, fashion, dan kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam sebuah riwayat dikatakan, para sahabat Nabi Ibnu Abbas jika tidak punya harta berkurban dengan seekor onta atau kibas, apa yang beliau lakukan? Beliau memotong seekor ayam. Saya ingin luruskan supaya tidak salah menyimpulkan, bukan berarti boleh berkurban dengan ayam, tetapi yang dilakukan Ibnu Abbas, jangan sampai hari itu tidak ada darah yang tidak dialirkan. Mesti ada darah yang dialirkan sebagai wujud mensakralkan hari Idul Adha dan sebagai wujud untuk menanggalkan sifat tamak di dalam diri kita. Sama seperti orang yang berpuasa, di jam 12 barangkali ada seorang perempuan yang mengalami menstruasi, haid. Artinya secara fikih dia mendapatkan uzur syar'i yang membuat dia mesti membatalkan puasanya dan haram berpuasa, tidak boleh berpuasa. Meskipun batal puasanya, statusnya bukan orang yang berpuasa, tapi sunnah bagi orang yang batal berpuasa ini untuk tidak makan dan minum, menghormati hari puasa yang sedang berlangsung. Sama seperti orang yang berkurban, meskipun orang itu tidak punya kesanggupan berkurban dengan kambing, berkurban dengan seekor sapi, minimal dia ke pasar, dia mencari ikan, dia mencari bebek, dia mencari ayam, iraqatud dar, ada darah yang dialirkan, dia berbagi kepada orang lain sebagai bentuk dia menghormati hari ini. Itu orang yang fakir. Bagaimana orang yang punya kesempatan? Bagaimana orang yang punya tabungan? Bagaimana orang yang sanggup nyicil di bank? Itu bukan termasuk orang fakir. Dia mampu, dia mesti pikirkan caranya untuk berkurban. Kenapa? Boleh jadi ada orang yang menganggap berkurban tidak terlalu penting karena terjebak pada nomenklatur fikih yang menghukumi kurban sebagai ibadah sunnah. Seolah-olah ibadah sunnah itu tidak penting-penting banget karena tidak wajib. Padahal ibadah kurban ini sunnahnya tidak sekedar sunnah. Khatib sunnah memegang tongkat atau pedang masih kalah sunnahnya daripada kesunahan kurban. Kalau memegang tongkat hanya sunnah saja. Khatib naik ke mimbar menggunakan kaki kanan, itu sunnah saja. Mandi sebelum khutbah Jumat, memakai parfum sebelum sholat, itu sunnah saja. Tapi ibadah kurban sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, yang sangat dianjurkan.
yang level sunnahnya lebih sunnah daripada pegang tongkat, daripada memakai parfum ketika sholat. Jadi kita mesti berpikir dan meluangkan rezeki kita. Insya Allah mudah-mudahan semua diluangkan rezekinya. Ada 3 hari ke depan, mudah-mudahan kita dimampukan untuk berkurban. Jika masjid sudah menutup kuota, kita bisa memotongnya sendiri, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini bersifat ainiyah, personal, individu. Satu kambing untuk satu orang. Tetapi pahalanya bisa distributif. Bisa didistribusikan kepada banyak orang. Jangan berdebat soal satu kambing apakah untuk satu keluarga atau untuk satu orang, karena itu wilayah fikih. Sudah ada pakemnya masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu khatib ingin menyampaikan yang lebih penting dari sekedar ritual kurban, yaitu apa makna esensi dari Idul Kurban itu. Saudara, kenapa mesti hewan? Kenapa Allah menyuruh kita untuk menyembelih hewan? Dan kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail? Apa makna di balik simbol-simbol itu? Agak berat untuk menafsirkan simbol itu kalau kita tidak memahami makna simbolik di balik ibadah ini. Karena itu para ulama mengatakan ibadah kurban ini adalah ibadah ramziyah syukuriyah, ibadah yang penuh dengan simbol. Jika orang tidak paham simbolnya, dia tidak akan bisa memaknai apa makna di balik simbol itu. Orang yang sudah paham simbol saja masih melanggar simbol, apalagi yang tidak paham simbol. Maka kurbannya hanya sekedar rutinitas, bukan spiritualitas. Berapa banyak yang kita paham simbol bahwa lampu merah tanda berhenti, lampu kuning tanda berhati-hati, lampu hijau silahkan jalan. Tetapi orang yang paham simbol itu justru melabrak lampu merah, apalagi yang tidak paham simbol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tafsir Al-Jilani ketika menafsirkan ayat kurban yang dibaca oleh imam kita tadi dalam rakaat kedua, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, tafsir konvensionalnya bermakna salatlah untuk Allah dan berkurbanlah untuk Allah, karena betapa banyak yang Allah berikan nikmat kepada kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya tafsir yang menarik tentang ayat ini. Beliau mengatakan wanhar maknanya bukan hanya menyembelih hewan yang fisik itu, tetapi wanhar badanaka nasukika, katanya. Sembelihlah sifat-sifat hewan yang ada dalam dirimu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih sifat hewan itu jauh lebih sulit daripada menyembelih hewan. Kenapa begitu? Satu, menyembelih hewan bisa diwakalahkan, bisa diwakilkan. Pak DKM, saya wakilkan kurban saya, tolong disembelih, karena saya tidak punya kemampuan menyembelih hewan. Bisa. Tapi menyembelih sifat buruk di dalam diri kita tidak bisa diwakilkan. Mesti setiap orang punya consciousness, kesadaran untuk menyembelih sifat buruk dalam dirinya. Tidak bisa diwakilkan. Seorang ayah yang soleh tidak mewariskan kesolehan kepada anaknya. Anaknya mesti bermujahadah mengikis sifat buruk di dalam dirinya. Yang kedua, berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi menyembelih sifat hewan hukumnya wajib. Ketiga, menyembelih hewan kurban itu setahun satu kali, ringan sekali. 1 tahun 1 kali. Kalau kita nabung 1 hari 10.000, sebulan 300.000 dikali 12 bulan dengan 10.000 sehari, kita udah bisa beli kambing. Karena dilakukan setahun sekali, Pak. Tetapi menyembelih sifat buruk mesti setiap hari, bahkan setiap detik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat ayat-ayat yang bicara tentang kurban secara tematis terdapat pada 8 surat. Sebagai sampel salah satunya ada dalam surah Al-Hajj dan surah Al-Maidah.
dalam surah As-Saffat dan di dalam surah Al-Maidah. Dalam surah As-Saffat Allah bicara tentang Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Lalu pada akhirnya Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kibas. Dzibhun azim, binatang ternak yang besar, seekor kibas. Sementara dalam surah Al-Maidah lebih jauh lagi sejarahnya, ada peristiwa yang melanda anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Di situ kurban Habil diterima tapi Qabil tidak diterima karena Habil berangkat dari keikhlasan. Sementara Qabil berkurban bukan untuk Allah, tapi ingin agar perempuan yang dia suka diterima karena syaratnya harus berkurban. Allah tidak suka ada niat yang berselingkuh, maka yang diterima kurban Habil. Qabil cemburu lalu membunuh saudaranya. Lalu kemudian dia bingung bagaimana cara menguburnya. Allah mendatangkan burung gagak, simbol dari binatang yang liar. Binatang liar ini kemudian berantem dengan sesama gagak, mati lalu menguburkan gagak yang satu. Dilihat oleh Qabil, lalu dia mencontoh. Inilah sejarah penguburan anak manusia pertama kali di dunia. Nah, dalam dua surah ini ada dua simbol. Cerita Nabi Ibrahim melambangkan ada simbol binatang ternak, sementara dalam simbol cerita Qabil Habil anak Adam alaihissalam ada simbol binatang buas. Dua simbol binatang ini ada pada diri kita, as-sabu'iyah wal bahimiyah. Ada simbol binatang ternak dan ada simbol binatang buas. Apa itu binatang ternak? Tabiat yang ingin menikmati, ingin banyak, ingin kelezatan, ingin enak, itu simbol binatang ternak dan itu ada pada diri kita. Ingin makan banyak, ingin menang banyak, ingin minum banyak, ingin bicara banyak, ingin tidur banyak, ingin kawin banyak, itu simbol binatang ternak. Al-bahimiyah. Sifatnya al-istimta, inginnya yang enak-enak saja. Dia tak mau ibadah. Sholat subuh berat, nutup aurat berat, berjamaah berat, karena nafsu tidak ingin yang berat-berat. Itu simbol binatang ternak. Yang kedua simbol binatang buas, ego, ingin menang sendiri, membunuh orang lain, membunuh binatang yang lain, mengikut hak orang lain, menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, agresif, konfrontatif, itu simbol binatang buas. Nah, itu juga ada dalam diri kita, membunuh karakter orang, menyakiti orang, ego, ingin menang sendiri, tidak boleh ada yang tinggi sebenang daripada dia. Itu juga simbol binatang buas. Nah, dua sifat ini ada dalam diri kita, ada dalam diri kita, dan itu mesti disembelih. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Menarik ayat ini. Ayat ini mengatakan Allah tidak butuh darah hewan itu. Allah tidak butuh daging hewan itu. Beda sama kita. Kalau kita makin banyak kupon makin girang. Allah kagak butuh. Tapi apa yang Allah butuhkan? Ketakwaan orang yang berkurban, bukan hewannya. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan, berarti persoalan kurban bukan persoalan hewan. Hewan hanya simbol bahwa kita disuruh menyembelih sifat hewan, dan ketakwaan tidak akan lahir sebelum seseorang menyembelih sifat hewan dalam dirinya. Para ulama sufi menyebutnya dengan istilah at-takhalli, menyembelih sifat buruk di dalam diri. Setelah sifat buruk itu hilang, maka orang terhias dengan sifat baik, baru disebut takwa. Maka ayat itu mengatakan Allah tidak butuh darah itu, Allah tidak butuh daging itu. Yang Allah butuh ketakwaan si pekurban setelah dia menyembelih sifat hewan di dalam dirinya dan lahir ketakwaan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berniat hari ini mendaftarkan hewan ke masjid-masjid, maka hadir, sunnah menghadiri itu.
Dan ketika melihat hewan kita sedang disembelih oleh panitia kurban, berniatlah di saat yang sama, berdoalah dalam hati, Allahumma a'inna ala dzibhi nasutina. Ya Allah, berilah saya pertolongan agar mudah menyembelih sifat hewan dalam diri saya. Jadi ketika hewan disembelih itu niat juga kalau kita sedang menyembelih sifat hewan. Maka sunnah datang. Ketika kita melihat hewan, sebenarnya kita sedang bercermin, itulah wujud kita dalam hewan itu. Maka aneh kalau ada orang yang sedang prosesi kurban berantem, ribut. Itu berarti sedang menyembelih binatang, tapi di saat yang sama sedang kerasukan kebinatangan. Panitia sama jamaah, sesama panitia ribut di saat momen kita lagi khidmat menyembelih sifat buruk. Kenapa jadi buruk? Padahal saat itu kita disuruh untuk meninggalkan sifat buruk itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah membantu kita untuk pelan-pelan, bertahap demi bertahap menghilangkan sifat-sifat buruk ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa fawzal mustaghfirin wa najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Fa ya ibadallah, usikum marratan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahu maulana al-azim. Wa'lamu أن الله تعالى صلى على نبيه ورسوله وحبيبه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم وتابعي منهجهم أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذبح ناسوتنا. اللهم أعنا على ذبح ناسوتنا. اللهم أعنا على ذبح ناسوتنا. أنت ولينا، أنت مولانا، أنت كسوة أرواحنا يا الله. فاكسنا بنور هدايتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أجل وأكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.